ketiga ini nih, tiket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, kali ini saya lagi ada di Manila, Filipina ya. Di video kali ini saya akan menyinggung atau membahas sedikit tentang biaya untuk berangkat ke kapal pesiar ya. Di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah tergantung jarak dekat atau jauhnya rumah kita ke agen yang kita ikuti. Yang kedua itu tergantung dari perusahaan yang akan kita lamar. Yang ketiga itu dan lain-lain. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu tergantung jarak dekat atau jauhnya. Jadi maksudnya gini teman-teman, kita ambil kesimpulan atau kita ambil contoh langsung aja ya. Misalkan gini, rumah kita ada di kota Cilacap, sedangkan agen yang kita itu dari Jogja. Dari Cilacap ke Jogja itu kan ya memerlukan waktu atau memakan waktu sekitar 6 jam. Di situ kan kita memerlukan biaya, kayak misalkan beli bensin kalau yang bawa motor atau mobil sendiri, terus makan, terus apa ya? Ya intinya seperti itulah. Tahu sendiri kan teman-teman. Tapi kalau untuk itu sendiri sih, kalau untuk aku itu nggak masuk hitungannya. Itu udah termasuk resiko lah, resiko yang akan kita hadapi kan. Terus kalau misalkan kita ada interview besok jam 10, kita pasti kan ada prepare kan. Kita berangkat sore dari rumah, sampai sana kan paling nggak malam jam 7, jam 8, dan di situ kan kita memerlukan tempat untuk beristirahat walaupun cuma 1 malam. Mungkin bagi teman-teman yang punya teman di Jogja, ya bisa aja lah minta waktunya 1 hari buat nginep kan, minta tolong. Tapi kalau yang nggak ada temen ya terpaksa kita harus cari penginapan dan atau cari hotel. Nah di situ kan kita memerlukan biaya. Oke, masuk faktor yang kedua, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Jadi begini, perusahaan kapal pesiar itu kan ada banyak, ya cuma satu. Nah dari perusahaan itu ada yang menggratiskan karyawannya, ada yang pemberangkatan pertama kali itu bayar. Kalau maksud dari pemberangkatan yang gratis itu dari mulai pengurusan visa, medikal, dan tiket penerbangan kontrak pertama itu dari perusahaan. Kalau untuk yang bayar medikal, visa, sama tiket kita bayar sendiri. Tapi untuk pengalaman saya sendiri kemarin, jadi medikal saya emang bayar sendiri, visa bayar sendiri, tiket saya bayar sendiri. Itu cuma untuk kontrak pemberangkatan pertama ya. Pemberangkatan kedua, ketiga itu udah ditanggung sama perusahaan, itu udah gratis semua dari mulai hotel dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kemarin aku yang sekarang ini aku ikuti, emang kita bayar dulu dari rumah medikal, visa, tiket. Tapi untuk visanya nanti kita bisa reimburse di sana atau kita bisa cairkan. Jadi jadi kemarin tiket yang struk yang buat bayar visa kita bawa ke kapal. Nanti di kapal kita kasih ke office, nanti di office akan di reimburse atau di uang yang kita buat bayar visa di Indonesia akan dibalikin ke kita gitu. Untuk hitung-hitungannya kita masuk nanti aja ya. Kita masuk ke faktor lain-lain atau yang ketiga. Oke, jadi untuk yang ketiga ini atau faktor yang lainnya itu seperti seperti dokumen-dokumen yang kita harus lengkapi. Contoh, kita harus bikin BST, kita harus bikin seaman book atau buku pelaut, terus paspor, apalagi ya. Ya mungkin kalau untuk dari perusahaan aku sendiri cuma itu ya basicnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke intinya atau total
totalnya. Tapi di sini aku cuma ambil yang penting-penting aja ya, yang penting-penting aja. Kayak contoh visa kita ambil 1 juta, soalnya aku lupa kemarin berapa kan. Terus yang kedua kita ambil medical kita ambil 5 juta. Yang ketiga ini nih, tiket ini nih, tiket. Oh my god. Ya kita ambil dari 3 itu ya. Kalau untuk yang misalkan kayak BST, terus buku pelaut, terus paspor, ya kalian tau lah paling cuma berapa sih. Di sini untuk tiket yang pemberangkatan pertama buat saya itu saya dikasih, maksudnya harga yang harus saya bayar itu $1.950. Bisa Pak teman totalkan sendirilah berapa. Jadi 6 juta itu ditambah $1.950. Nah disitulah totalnya, teman-teman bisa total sendiri kan, saya nggak mau totalin. itu pengalaman saya ya kemarin. Tapi setelah kontrak kedua, ketiga, ya semuanya gratis dari perusahaan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman berpikiran, wih, setelah tahu totalnya ternyata banyak sekali ya. Sebenarnya gini teman-teman, itu semua tergantung dari niat kita masing-masing. Ada juga perusahaan yang tadi kan udah saya jelaskan di awal, banyak perusahaan yang gratis kok, banyak perusahaan yang ngasih semua fasilitas itu free buat krunya. Walaupun nanti di awal kita harus bayar dulu, tapi nanti setelah kita sampai on board atau sampai di kapal, kita bawa bukti pembayaran di Indonesia, kita bisa rembes di sana, uang kita kembali. Oke teman-teman, gitu aja. Semoga dengan adanya video ini nanti teman-teman ada gambaran lah berapa totalnya untuk bisa kerja di kapal pesiar. Bagi teman-teman yang yang udah gitu aja lah teman-teman. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.